Sekitar setengah jam, aku menunggu temanku di kafe tempat biasa aku bertemu klien. Akhirnya dia pun muncul. Fajar. Aku mengulurkan tangan kananku, untuk berjabat tangan dengannya. Sebagai tanda keakraban karena sudah lama tak bertemu. Aku mempersilahkan dia memesan makanan ringan dan menikmati kopinya terlebih dahulu. Sebelum kami masuk ke inti cerita. Tanpa ragu, aku menceritakan semuanya kepada Fajar. Lu keterlaluan sih Hyun. Balas budi kok segitunya. Yakin lo, nggak ada perasaan apapun sama, siapa itu tadi namanya? Delia, jawabku. Iya sama Delia. Kalau yang aku tangkap dari cerita kamu, sepertinya kamu masih menyimpan perasaan itu ke dia. Udahlah, kok malah jadi bahas perasaan? Hahaha. Dia menertawaiku, yang mulai jengkel karena perkataannya. Tapi, Fajar bukan orang yang pertama membahas ini. Sebelumnya, ada Davi. Yang sudah lancang menuduh aku masih mencintai Delia. Kupikir waktu itu karena dia merasa cemburu. Tapi, apa memang benar seperti yang mereka katakan? Bahwa dari sikapku memang menunjukkan kalau aku masih mencintai Delia. Sudahlah, kenapa juga aku ikut-ikutan malah memikirkan ini? Jadi, gimana menurut kamu? Kalau aku sih, mendingan kamu dekati lagi keluarga mereka. Dan meminta maaf, tunjukkan bahwa kamu benar-benar menyesal. Aku bingung, harus minta maaf bagaimana lagi sama Arumi. Papanya selalu lebih dulu menolakku. Jadi, aku selalu tak punya kesempatan untuk membicarakan masalah ini bersama Arumi. Ya, kalau begitu, berarti kamu harus dekatin dulu papanya lah. Kamu kan tahu sendiri, sudah aku ceritakan tadi gimana papanya ke aku sekarang. Jadi, gini Yan. Kalau kamu mau perkarain, papanya Arumi yang sekarang sudah tidak mengizinkan kamu untuk bertemu dengan anak kamu lagi. Menurut aku, itu malah akan membuat hubungan kamu dan Arumi makin jauh. Dan nggak ada titik temunya. Coba kamu pikirkan lagi deh. Tujuan utama kamu kan, untuk balikan lagi bersama Arumi. Aku sedikit memijat pelipisku. Mencoba mencerna kata-kata yang disampaikan Fajar. Ada benarnya juga sih. Kalau aku memperkarakan papa, Arumi malah makin benci sama aku lagi. Tapi, kalau aku nggak lakukan itu, dari mana aku bisa membuka kontak kembali dengan Arumi? Kamu tenang saja. Arumi tetap tak akan bisa bercerai denganmu selama kamu tidak menyetujui itu. Karena dia tidak ada bukti apa-apa untuk menggugat kamu. Aku sedikit mendapat harapan dari kata-kata Fajar. Yakin? Tanyaku mencoba memastikan kembali, apakah kata-kata itu benar atau hanya sekedar angin bahagia untukku. Lihat saja, sampai detik ini pun dia tak mengajukan gugatan terhadapmu kan?
Benar juga kata Fajar. Kalau memang dia ingin bercerai, kenapa ia tidak melakukannya sampai detik ini? Ada setitik bahagia di hati ini. Lantas, aku harus bagaimana sekarang? Seperti yang aku bilang tadi, mungkin usahamu masih kurang, maafmu kurang mendalam. Cobalah kamu perbaiki lagi semuanya. Sekeras apapun hati papa mertua kamu, suatu saat dia juga akan luluh. Dengan berat hati, aku mengikuti saran dari Fajar. Walaupun aku tahu ini tak akan berhasil. Tapi, apa salahnya mencoba? Aku tak mau disebut sudah menyerah, sebelum berjuang. Dengan beberapa perlengkapan mandi bayi yang kubeli tadi, aku nekat datang ke rumah ini lagi. Alasan anak sudah cukup kuat untukku berada di sini. Walaupun sebenarnya, aku ingin sekali melihat wajah Arumi walaupun hanya sekilas. Karena semenjak hari itu, sampai detik ini pun aku tak pernah menjumpainya lagi. Selain hanya bisa memandang fotonya yang ada di album ponselku. Pak Ryan, kata bapak, taruh di situ aja. Ucap Big Tarni, yang membukakan pintu untukku. Lihat kan, susah payah aku mengambil hati mereka, bahkan menyuruhku masuk pun enggak. Malah barang yang aku bawa buat anakku, malah disuruh diletakkan saja di teras. Memangnya aku ini bawa virus? Sampai nggak mau nyentuh barang yang aku bawa sekalipun. Hampir saja aku kehilangan kesabaranku kalau tak mengingat kata Fajar waktu itu. Sabar, 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 semua ada waktunya. Seminggu pun berlalu, dengan rutinitas harianku seperti ini tanpa absen sekalipun. Dan benar juga kata Fajar. Hari ini ada sedikit kemajuan. Mama membukakan pintu untukku sambil menggendong Alif. Akhirnya aku bisa melihat wajah anak itu walaupun tidak lama. Meskipun, sebenarnya besar harapanku untuk bertemu Arumi. Tapi ia masih tak mau menampakkan batang hidungnya sama sekali. Hari demi hari berlalu. Minggu pun berganti minggu. Dan hari ini, sungguh aku sangat terkejut mendapati kabar dari rekanku. Kalau Arumi sudah kembali bekerja ke sebuah perusahaan yang pernah menjalin mitra bisnis dengan perusahaan kami. Bergegas aku langsung berangkat ke lokasi di sebuah kafe di mana menurut temanku, Arumi sedang meeting di situ. Aku sangat penasaran untuk melihat langsung apakah itu memang benar-benar istriku atau bukan. Arumi, aku melihatnya dari kejauhan. Apa itu benar Arumi? Dengan atasan blazer berwarna coklat dan jilbab putih susu itu, sungguh aku seperti tak mengenalnya lagi. Wajah itu sangat cantik. Aku bahkan merasa seperti jatuh cinta lagi untuk wanita yang masih menyandang status sebagai istriku itu. Sempat ingin mengejarnya tapi ia sudah keburu masuk lebih dulu ke sebuah mobil. Ah, sial, aku terlambat. Seandainya aku tidak sibuk, aku ingin langsung mengambil mobilku dan mengejarnya. Ah, lagi-lagi aku kehilangan kesempatan untuk bertemu dengannya. Pantas saja, selama ini setiap aku datang ke rumahnya, aku hanya bertemu dengan mama dan papa dan tak pernah menemuinya lagi. Ternyata Arumi sibuk bekerja. Walaupun papa masih sedikit sinis, tapi setidaknya beliau sudah tak melarangku bertemu dengan anakku lagi. Sepulang dari kantor, aku langsung menuju ke rumahnya Arumi untuk memastikan kabar ini. Tapi, apa yang kutemui di sana?
ia sedang duduk santai di teras rumah dengan seorang pria yang tidak diketahui siapa namanya. Mereka tertawa, bercengkrama layaknya seperti sudah sangat akrab. "Siapa dia?" Mendadak dadaku terasa panas bagai terbakar. Tanpa basa-basi, aku langsung menghampiri mereka dan menarik paksa Arumi yang sedang duduk di kursi berhadapan dengannya. Mas Ryan. "Berdiri," kataku sambil menarik lengannya. Mas, apa-apaan ini? Arumi sedikit berontak saat kupaksa. "Siapa kamu?" kataku menunjuk dan menatap tajam ke arah laki-laki yang masih dalam posisi duduk itu. Tak kusangka ia balik menatapku tajam. Sama sekali tak ada terlihat rasa takut dan gugup di matanya. "Lepaskan dia." Bahkan dia berani memerintahku. Aku cemburu, ya, memang benar aku cemburu. Aku tak ingin ada laki-laki lain yang membuat dia tertawa selain aku. Tanganku langsung bergerak memegang kerahnya, dan satu tanganku bersiap untuk memukulnya.